Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang ya. Pada siang hari ini bertemu lagi dengan saya, Bu Retno ya. Dan pada siang hari ini saya akan coba menjelaskan satu topik. Nanti adalah topik pendahuluan sebelum kalian masuk di mata kuliah biostatistik. Topik ini berjudul dasar-dasar mengenai statistik. Baik, untuk capaian pembelajaran pada mata kuliah siang hari ini, untuk topik dasar statistik ini adalah yang pertama, nanti setelah kalian membaca PPT, kemudian menyimak penjelasan dari saya harapkan bisa menjelaskan mengenai definisi statistik, apa itu data, dan juga apa itu variabel. Khususnya variabel penelitian kalian sendiri. Yang kedua, bisa membedakan jenis-jenis data dan skala pengukuran. Jadi kalau misalnya kalian mengambil judul, contoh misalnya hubungan stres dengan motivasi belajar, berarti dua variabel ya, harus tahu variabel penelitiannya apa, kemudian dari variabel yang kalian teliti itu jenis datanya apa, nominalkah, ordinal, interval, atau rasio, dan skala pengukurannya apa, gitu ya. Kemudian yang ketiga, membedakan statistik deskriptif dan inferensial. Nanti kita akan lebih banyak bahas statistik deskriptif, sedangkan untuk statistik inferensial nanti ada materi tersendiri ya dengan Bu Dewi Retno Pamungkas dan Bu Rahma. Kemudian yang terakhir bisa menjelaskan mengenai apa itu statistik deskriptif dan nanti macam-macam statistik deskriptif itu meliputi apa saja. Oke, jadi secara garis besar untuk topik-topik ini nanti akan kalian gunakan atau akan kalian manfaatkan, kalian implementasikan saat kalian menyusun bab 3 dan bab 4 penelitian kalian. Jadi memang harapannya masuk mata kuliah biostatistik ini bab 1 sampai bab 2 itu setidaknya sudah ada draft sehingga untuk nanti pas kalian mengisi bab 3 dan bab 4, ya bekalnya materi-materi yang ada di kuliah atau di MK biostatistik ini. Jadi nanti misalnya menentukan rancangan penelitian, itu rancangannya apa, terus terutama di bagian analisis dan pengolahan data ya di bab 3 nanti untuk analisis univariatnya pakai apa gitu kan, kemudian analisis bivariatnya memakai uji yang mana, kemudian di analisis univariat itu saya harus menampilkan data apa saja, apakah cukup distribusi frekuensi atau pakai mean, standar deviasi dan sebagainya. Nah, nanti isi dari itu ya analisis data dan pengolahan data ini yang untuk bisa menulisnya kalian bekalnya di mata kuliah biostatistik ini gitu ya. Nah, pada pagi hari ini atau siang hari ini kita akan fokus membahas mengenai statistik yang deskriptif. Nah, statistik deskriptif ini meliputi apa saja nanti akan kita bahas. Oke, yang pertama definisi statistik terlebih dahulu gitu ya. Apa itu statistik? Ya, ini adalah analogi sederhana ya. Jadi karena biasanya statistik nih gunanya memang saat merancang pengolahan data dan analisis data. Jadi kalian punya bayangan kalau nanti saya udah selesai penelitian, saya udah dapat data dari responden saya, terus gimana cara saya mengolahnya? Setelah diolah, kemudian gimana cara saya menyajikannya? Nah, itulah fungsi statistik. Gitu ya. Sehingga analogi sederhananya seperti ini, every research has a lot to say through the data. Jadi semua riset itu punya data yang banyak sekali yang sudah dikoleksi, sudah diambil, sudah diperoleh dari responden dan kemudian dianalisis dan kemudian untuk disajikan. Tentu saja kan nanti disajikan di bagian bab 4 ya hasil dan pembahasan. Nah, untuk memudahkan penyajian datanya atau pengolahan datanya, maka kita butuh statistik. Ini analogi sederhananya seperti ini. Misalnya kalian habis penelitian ya, habis ambil data sama responden, habis bagikan kuesioner kepada 80 responden. Kalian akan dapat data tuh tumpukan kuesioner ya dari responden 1, 2, 3, di mana di situ tuh kan ada banyak sekali data ya, ada nama responden, ada jenis kelamin, ada tingkatan kalau misalnya respondennya mahasiswa ya dia semester berapa, kemudian nanti juga ada variabel kalian sendiri, variabel pun kan kalau
kita lihat lebih dalam kan kandungan datanya juga banyak ya, misalnya variabel stres. Stres itu bisa dilihat skornya asli berapa, misalnya 50 skornya, tapi bisa juga nanti dibuat tingkatan, kemudian bisa juga kita cari min-nya dan sebagainya. Intinya datanya tuh akan sangat mess seperti ini ya, banyak dan banyak, berantakan, belum teratur ya karena masih campur jadi satu ya. Dalam satu kuesioner tuh ada banyak sekali data, ada identitas, ada variabel demografi dan sebagainya, sehingga fungsi statistik adalah untuk membuat data-data yang mess atau berantakan seperti ini menjadi lebih teratur seperti ini. Nah, ini nanti fungsi statistik ada di sini, dari data yang mentah tadi raw, kemudian kita olah, kita analisis, apa saja yang mau kita tampilkan, apa saja yang mau kita present pada pembaca kita. Nah, untuk mengolah data itulah butuh statistik. Sehingga di sini ya papayanya dijadikan satu, kemudian melonnya jadi satu, sehingga orang tahu, oh saya mau lihat sih berapa jumlah berapa jumlah semangka di dalam tumpukan ini, tinggal kita hitung. Nah, kalau seperti ini kan agak susah ya. Nah, maka fungsi statistik analogi sederhananya adalah seperti ini. Nah, kalau definisi statistik sendiri apa? Jadi statistik adalah sebuah seni, cara, metode, ilmu, atau pengetahuan mengenai apa? Mengenai how to collect atau bagaimana cara mengumpulkan data. Gimana data itu dikumpulkan dari responden. Yang kedua, ilmu atau pengetahuan mengenai cara mengolah data. Kalau sudah dapat data nih, gimana caranya saya mengolah, memasak data ini sehingga data ini bisa disajikan dalam bentuk yang mudah dicerna oleh pembaca. Kemudian juga meliputi sini menginterpretasikan data, mengubah data menjadi informasi. Jadi kalau misalnya ada data, kalian dapat data nih, tumpukan kuesioner ya, ada 100 responden tentang stres. Nah, gimana mengubah data-data yang ada itu menjadi sebuah informasi, itulah fungsinya statistik. Informasi ini maksudnya apa, Bu? Misalnya gini, dari tumpukan data itu kan kita nggak tahu ya berapa persen yang stresnya rendah, berapa persen yang stresnya tinggi, berapa persen yang stresnya sedang, terus kemudian dari yang stresnya tinggi itu berapa persen yang perempuan, berapa persen yang laki-laki, itu kan kita belum tahu. Nah, fungsi statistik adalah tadi mengolah data itu sehingga menjadi sebuah informasi. Akhirnya kan setelah diolah kita jadi tahu, oh ternyata di Unjani itu yang stres itu ada 80% mahasiswanya. Terus di 80% itu ternyata yang terbanyak adalah mahasiswa tingkat pertama. Itulah informasi yang dihasilkan dari proses pengolahan data tadi. Oh, sehingga kita bisa mengambil keputusan, oh berarti anak-anak tingkat pertama itu tingkat stresnya paling tinggi dan dia paling banyak frekuensinya dibanding mahasiswa tingkat yang lain, sehingga gimana caranya biar mahasiswa ini tidak stres, maka fokus utama kita adalah gimana kita melakukan intervensi supaya mahasiswa tingkat pertama ini tidak stres, mungkin dengan proses orientasi, dengan bimbingan PA yang lebih intensif dan sebagainya. Itu ya, kalau tidak ada statistik, kita cuma dikasih data segepok, itu tadi kuesioner 100 responden diisi oleh 100 responden atau 100 mahasiswa, kita akan bingung. Gimana nih mau buat apa nih datanya ini, menginformasikan apa, sehingga dengan adanya ilmu statistik ya, itu tadi data yang mentah tadi bisa berubah jadi informasi, akhirnya untuk mengambil sebuah keputusan, apa yang harus dilakukan, take an action, gitu. Nah, statistik juga adalah pengetahuan, tadi ya, sama ya mengenai proses bagaimana data itu dikumpulkan. Jadi, ilmu ini membahas ya tentang gimana collecting data, gimana cara mengumpulkan data. Kalau datanya tentang berat badan, gimana caranya. Kemudian kalau sudah dikumpulkan, gimana mengclassify data, mengcoding data, kemudian mengolah data, memasak data menjadi informasi yang kita butuhkan dan bisa kita cerna dengan mudah untuk mengambil keputusan, sehingga nanti hasil akhirnya bisa kita tarik kesimpulan dan pengambilan keputusan berdasarkan tadi prosedur yang ilmiah. Itu definisi dari statistik. Jadi segala hal yang kalian lakukan nanti, terutama nih di bab 3 ya, di prosedur penelitian sampai pengolahan data, itulah itulah cakupan dari statistik gitu ya. Nah, statistik ini secara garis besar dibagi menjadi dua, ada statistik deskriptif dan juga ada statistik inferensial.
Nah, apa itu statistik deskriptif? Namanya juga deskriptif ya, dari kata deskriptif, describing. Jadi ini adalah statistik pengolahan data ya, tadi mengambil data, kemudian mengolah data dan menganalisis data gitu dengan tujuan untuk mendescribe, untuk memberikan gambaran mengenai informasi-informasi yang terkandung dari data-data yang mentah tadi. Contohnya kalau penelitiannya tentang stres, nih paling gampang ya. Maka statistik deskriptif adalah mengolah data tadi dari kuesioner, kemudian menjadi informasi-informasi yang bisa mendeskripsikan. Biasanya ini di univariat sama di bivariat yang sederhana. Contohnya deskriptif ya, contohnya berapa banyak yang stresnya tinggi, sedang, rendah, itu fungsi deskriptif. Kemudian dari yang kita tabulasi silang, berapa banyak dari yang stresnya tinggi ini yang jenis kelaminnya laki-laki, jenis kelaminnya perempuan, itu deskriptif. Kemudian dari yang stresnya tinggi ini, berapa persen yang dia mahasiswa tingkat pertama, tingkat kedua, tingkat ketiga, dan tingkat keempat. Nah, itulah statistik deskriptif. Jadi memang belum membuat inferensi ya, atau simpulan. Di sini kita hanya mendescribing atau mendeskripsikan saja. Sehingga cakupannya tadi mengumpulkan data, menyusun, mengatur, mengolah data, dan menganalisis data menjadi ringkas, dan hasil akhirnya adalah kita deskripsikan data tersebut menjadi sebuah informasi, itu deskriptif. Nah, ini yang akan kita bahas ya. Sedangkan statistik yang kedua adalah inferensial. Kalau ini adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel yang hasilnya akan digeneralisasikan kepada populasi yang lebih luas. Sehingga di sini nanti ada uji hipotesis, dan kemudian dari hipotesis yang ada digeneralisasikan pada populasi yang lebih luas. Nanti akan ada topik tersendiri ya, inferensi ini dengan Bu Dewi Retno Pamungkas dan Bu Rahma. Jadi untuk pada hari ini sampai beberapa pertemuan ke depan, kita akan lebih fokus ke deskriptif dulu. Nanti setelah paham deskriptif, baru inferensi. Oke, ini pembagian dari statistik ya, ada deskriptif, ada inferensi. Inferensi sendiri dibagi menjadi statistik yang parametrik dan non-parametrik. Nanti akan ada topik sendiri ya, biar nggak bingung. Kita akan fokus ke deskriptif dulu. Nah, tahapan dalam statistik, ya karena ini adalah ilmu mengenai pengumpulan data, klasifikasi data, mengolah data atau memasak data ya, menarik kesimpulan, maka tahapan dalam statistik itu secara in general ya, secara garis besar adalah meliputi ini. Bagaimana cara mengumpulkan data, mengolah data, menyajikan data, dan penarikan kesimpulan atau inferensi. Ini nanti yang statistik inferensi ada di sini. Sehingga kita nanti untuk deskriptif kita ke 3 hal ini yang akan kita bahas lebih banyak ya. Nah, gimana cara mengumpulkan data, gimana mengolah data, dan menyajikan data nanti akan dibahas di topik-topik tersendiri. Untuk pagi hari ini atau siang hari ini kita akan lebih fokus ke pengumpulan data dan mengolah data yang deskriptif saja. Nanti untuk penyajian data ada sendiri. Nah, deskriptif sendiri juga ada banyak ya. Nanti ada bagaimana caranya menyajikan data atau mengolah data menjadi bentuk distribusi frekuensi, menjadi bentuk sentral tendensi, dan sebagainya. Nanti ada sendiri juga topiknya. Oke. Kita akan bahas di pengumpulan data dan analisis data ya. Menyajikan data nanti ada materi dengan saya dan Bu Ratna di hari Rabu. Kita pagi hari ini ada di pengumpulan data dan pengolahan data atau analisis data. Oke, sebelum kita membahas tentang gimana cara mengumpulkan data, bagaimana cara mengolah dan menganalisis data, kita harus mengenal dulu ya apa itu data dan bagaimana data didapatkan dan apa hubungannya dengan variabel penelitian. Pasti kan bertanya-tanya, kalau penelitianku tentang hubung atau pengaruh pemberian kompres hangat terhadap suhu, atau misalnya ada yang kemarin pengaruh pemberian apa sih aroma minyak kayu putih ya terhadap seberapa cepat tingkat penyembuhan anosmia pada COVID. Nah, maka kita harus tahu dulu variabel penelitian saya itu apa, datanya itu seperti apa, sehingga kita bisa tahu gimana cara mendapatkan atau collecting the data dan bagaimana mengolahnya. Sehingga kita harus tahu dulu apa itu variabel dan apa itu data. Karena ini
jelas ya, harus tahu nih variabelnya kita apa, kemudian nanti keluar datanya berupa apa, gimana cara mengukurnya. Kalau misalnya variabel saya tentang stres, gimana? Berarti datanya kan tentang stres. Kemudian untuk melihat data nanti datanya itu data nominal, ordinal, atau interval, kita harus cek dulu kita ngambil datanya pakai instrumen apa, nanti hasilnya seperti apa gitu kan. Kemudian dari hasil tersebut mau saya klasifikasikan dalam bentuk apa, itulah yang kita sebut dengan hasil pengukuran atau data hasil pengukuran gitu ya. Maka kita harus tahu dulu apa variabel saya, gimana cara mendapatkannya. Nanti kalau sudah dapat gimana bentuknya, terus mau saya sajikan seperti apa, maka itu statistik deskriptif ada di situ. Nah, variabel dan data, kita kenal dulu ya variabel itu apa, data itu apa. Kemarin sudah sempat disinggung sih di kuliah Metopen, tapi ini kita cuma review aja ya. Variabel adalah segala sesuatu yang bisa berubah atau segala sesuatu yang bervariasi. Bisa between people, bervariasi antara manusia satu dengan manusia yang lain. Contohnya apa? IQ, stres, kecerdasan emosi, apapun yang bervariasi dan melekat pada people, individu, itu bisa kita sebut dengan variabel. Atau bisa juga bervariasi berdasarkan location, misalnya bekerja tidak bekerja, unemployment and employment. Atau bisa juga segala sesuatu itu bervariasi karena waktunya. Jadi beda waktu, maka datanya bisa bervariasi, maka itu kita sebut dengan variabel. Sehingga variabel itu apa ya? Semua hal yang bervariasi dapat berubah, itu kita sebut dengan variabel. Jadi bisa apa aja, dukung? Iya, bisa apa aja, bisa penghasilan orang itu juga variabel, tingkat pendidikan itu variabel, kan bervariasi ya antara individu A dengan individu B, tingkat pendidikannya beda. Tapi kalau tingkat pendidikannya sama, kemudian bisa juga bervariasi jenis kelaminnya, itu juga termasuk variabel. Nah, itu variabel. Kemudian kalau data itu apa? Data itu informasi atau fakta yang diperoleh dari pengukuran dan pengamatan terhadap variabel tersebut. Jadi misalnya kita punya variabel stres. Nah, data adalah setelah kita mengukur variabel stres tersebut pada individu atau pada sampel atau pada populasi, terus kita dapatkan hasilnya, itu yang kita sebut dengan data. Sehingga data adalah segala sesuatu yang kita peroleh dari hasil pengukuran atau pengamatan, gitu ya. Itu bedanya variabel dan data. Kenapa sih Bu kita harus bahas variabel dan harus bahas data? Karena nanti setelah kita mendapatkan data tersebut, bagaimana kita mengolah data tersebut, disitulah nanti kita tentukan statistik deskriptif yang paling sesuai. Sehingga statistik deskriptif itu mengikuti jenis data kita apa, kita punya data apa, gimana cara mengolahnya, gitu kan. Nah, disitulah nanti fungsi dari statistik. Sehingga kita harus mengenal dulu variabel saya itu apa. Kalau saya udah mengukur variabel tersebut, saya dapat data apa, terus saya mau mengolah seperti apa. Nah, itulah fungsi statistik deskriptif di situ. Nah, macam-macam variabel sendiri ini ada beberapa ya. Jadi saya akan bahas hanya berdasarkan kedudukannya dalam kerangka teori. Jadi kalau kita gambarkan di bab 2 kerangka teori itu kan ada variabel, ada panah-panah ya, ada penyebab, akibat, dampaknya, ada juga faktor yang mempengaruhi. Nah, kalau berdasarkan letaknya dalam kerangka teori, itu ada yang kita sebut dengan variabel independen itu penyebab, dan dependent itu outcome atau effect. Ada juga di tengah-tengah namanya variabel extraneous ya, atau variabel yang mempengaruhi efek dari variabel independen kepada variabel dependen. Contohnya apa? Misalnya ada yang meneliti hubungan antara stres dengan indeks prestasi akademik. Stres itu variabel independen, prestasi akademik itu variabel dependen. Nah, extraneousnya apa? Di situ ada variabel yang bisa memperkuat ataupun memperlemah hubungan tersebut. Misalnya, dia stres, tapi dia memiliki IQ yang bagus, maka indeks prestasi akademiknya bisa jadi tetap tinggi. Dia tidak stres, tapi IQ-nya biasa aja, bisa jadi indeks prestasinya biasa aja gitu. Itu yang disebut dengan variabel independen, dependen, dan extraneous. Nah, extraneous sendiri ada dua ya, jadi variabel yang mempengaruhi hubungan antara
variabel independen dan dependen itu ada variabel moderator dan mediator. Kalau variabel moderator itu yang dia ini mempengaruhi direction atau strength, kekuatan hubungan. Nah, seperti ini variabel moderator. Ini bisa memperkuat atau bisa juga melemahkan. Misalnya tadi IQ ya. IQ kan bisa memperkuat atau bahkan melemahkan ya. Hubungan antara variabel independen misalnya stres dengan prestasi akademik. Nah, kalau variabel extraneous yang kedua namanya variabel moderator ya. Ini moderator, yang kedua mohon maaf mediator, ini yang mengganggu ya, transmit di efek. Jadi gini hubungannya, ke sini baru ke sini. Gitu ya. Itu mediator. Kalau moderator langsung mempengaruhi kekuatan hubungan. Kalau mediator tuh variabel di tengah-tengah sini. Jadi untuk ke sini tuh kadang transmit dulu ke mediator. Contohnya ini, misalnya hubungan antara usia dengan kejadian kecelakaan. Maka kan misalnya ada fenomena kalau anak-anak yang kecelakaan itu lebih banyak daripada orang tua yang mengalami kecelakaan lalu lintas. Oh, ternyata ada variabel mediatornya berupa safe driving behavior. Jadi age itu tidak serta-merta langsung mempengaruhi car accident, tapi age ke safe driving behavior dulu baru car accident. Artinya kalau dia safe driving behaviornya bagus, bisa jadi walaupun usianya muda dia car accidentnya rendah. Bisa jadi kalau dia tua tapi safe driving behavior-nya buruk ya tetap car accident-nya tinggi gitu ya. Ini yang disebut dengan variabel mediator. Ini nanti biasanya kalian akan identifikasi di bab 2 ya. Gitu. Nah, kemudian yang berikutnya ada demographic variable. Kalau ini variabel yang melekat pada status demografi seseorang, meliputi usia, gender, pekerjaan, status menikah, dan pendapatan. Nah, ini macam-macam variabel. Nah, hasil dari pengukuran variabel ini yang kita sebut dengan data. Sehingga data ini macam-macam ya, tergantung perspektif atau sudut pandang kita melihatnya. Kalau menurut sifatnya, ini data ini bisa kita sebut dengan data kualitatif ataupun data kuantitatif. Kalau kualitatif tuh ya kualitas seseorang ya, berupa kualitas kata-kata, bukan angka. Kalau variabel kuantitatif itu setelah diukur nanti hasilnya itu berupa angka. Itu yang kita sebut dengan variabel kuantitatif. Kualitatif contohnya ya jenis kelamin, warna kulit, suku bangsa, kemudian tingkat pendidikan, itu kita sebut dengan variabel kualitatif, menunjukkan kualitas seseorang. Kalau variabel kuantitatif ya contohnya nanti keluarnya angka ya, ada tinggi badan, berat badan, suhu tubuh, itu variabel kuantitatif. Nah, data ini juga bisa kita bagi menurut waktu pengambilannya. Bisa data berkala, diambil beberapa kali, atau data cross-seksional, diambil sekali waktu. Contohnya, saya ada yang penelitian pengaruh pemberian misalnya daun katu terhadap ini jumlah ASI pada ibu-ibu yang menyusui. Itu kan nggak cuma diambil sekali ya, misalnya dikasih daun katuk sekali, terus kemudian dilihat ASINya gimana. Itu pengambilan pertama. Terus yang kedua, gimana beberapa kali pengambilan data itu disebut dengan data berkala atau time series kalau menurut waktu pengambilan. Tapi kalau hanya sekali waktu aja, misalnya tadi hubungan antara stres dan prestasi akademik hanya diukur satu kali, kasih kuesioner sekali itu langsung diolah, itu namanya data cross seksional. Kemudian ada juga data menurut sumbernya. Bisa data primer itu menurut sumber langsung dapat dari responden atau sumber data, dan bisa juga data itu berupa data sekunder dari sumber data yang telah ada, misalnya dari database. Contoh, saya mau tahu jumlah mahasiswa yang ada di Unjani, saya lihat di portal akademik di BAA, itu namanya data sekunder. Atau misalnya saya mau lihat hasil uji kompetensi mahasiswa dari tahun 2010 sampai 2021. Saya ambil data tersebut dari sama database di Prodiners atau di BAA. Nah, itu namanya data sekunder. Jadi ngambil dari sumber data yang sudah ada atau database bisa. Itu jenis data. Nah, kemudian ada lagi jenis data berdasarkan nanti hasil pengukurannya. Tuh, ini yang paling penting ya, mohon diperhatikan ya. Jadi
Jenis data berdasarkan skala pengukurannya. Jadi tadi kita sudah menentukan variabel, terus variabel tersebut sudah kita ukur, kita bisa kita observasi, bisa apa? Intinya kita ukur ya variabel tersebut, kemudian dapatnya kan data. Nah, data ini berdasarkan hasil pengukuran, cara kita mengukur dan hasilnya nanti seperti apa itu kita bagi berdasarkan skalanya. Nah, jika data berdasarkan skala pengukurannya, kita akan membagi menjadi ada data numerik dan ada data kategorik. Nah, data numerik ini berupa yang datanya nanti berupa angka ya, yang tadi kuantitatif. Contohnya apa? Berat badan, tinggi badan, suhu, itu kan nanti keluarnya angka ya, berat badannya 50 kilo, itu kan angka, itu disebut dengan data numerik. Sedangkan data kategori, itu ya keluarnya bukan angka, tapi tadi kualitas, misalnya jenis kelaminnya laki-laki, itu kan bukan angka ya, jenis kelaminnya perempuan, kemudian dia sekolah tingkat pendidikannya SD, SMP, SMA, itu kan bukan angka ya. Maka itu disebut dengan data kategorik. Itu pembagian data. Kemudian data numerik sendiri yang berupa angka itu dibagi menjadi dua. Ada yang continuous, memang berjenjang ya. Artinya semakin lama semakin meningkat. Dan ada yang discrete. Kalau discrete itu berupa jumlah. Contohnya yang continuous ya, tinggi badan, tekanan darah, berat badan, kadar glukosa darah, itu namanya data continuous. Artinya datanya berupa angka dan ada interval berjenjang. Ada juga data yang numerik berupa angka yang dia sifatnya discrete atau jumlah. Contohnya apa? Misalnya ini jumlah pasien yang mengkonsumsi analgetik di rumah sakit X dalam periode waktu Januari sampai Desember misalnya. Berapa jumlahnya? 100, 200, 300, 400, 500, itu disebut dengan data discrete. Atau jumlah anak dalam keluarga, jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, itu discrete. Jadi menunjukkan number jumlah. Jadi artinya bukan data yang continuous ya. Itu. Kemudian data yang kedua, data kategorik, ini dibagi menjadi dua. Ada data nominal, ada data ordinal. Nah, bedanya apa? Kalau nominal itu ada yang namanya mutually eksklusif. Artinya kalau dia tidak masuk dalam kategori A, ya dia masuknya kategori B. Contohnya status pernikahan, golongan darah, kemudian etnis, gitu ya. Itu masuk data nominal. Atau data ordinal, itu masuk kategori juga. Di mana ada rank, ada tingkatan, namun tidak berlaku hukum matematika pada data tersebut. Tuh, maksudnya apa sih, Bu? Contohnya ini, tingkat pendidikan. Ada SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Itu berjenjang nggak berjenjang? Numerik atau bukan? Bukan. Kan tingkat pendidikan tadi ya, keluarnya SD, SMP, SMA. Tapi bertingkat, berjenjang, iya benar. Artinya yang SD itu ya lebih tinggi lah daripada yang TK. Yang SMA tuh lebih tinggi daripada yang SMP. Yang perguruan tinggi lebih tinggi dari SMA dan lebih tinggi dari perguruan tinggi. Namun meskipun dia berjenjang, tapi jarak antar jenjang itu tidak dalam interval yang pasti. Angka misalnya gini, jaraknya SD ke SMA itu 5 poin, kan nggak seperti itu ya. Jaraknya ya bisa tergantung, kalau dia SD-nya kelas 6, jaraknya ke SMP kelas 1 ya cuma 1 tahun. Kalau dia SD-nya kelas 1, SMP-nya kelas 3, ya jaraknya bisa 6-7 tahun. Artinya interval antara tingkatan 1 SD ke SMP itu tidak pasti ya, tidak dalam jumlah yang fix sekian angkanya, maka kita sebut dengan data kategori, datanya ordinal. Gitu. Tapi kalau misalnya gini, berat badan itu kan jelas ya, misalnya berat badan saya 50 dengan suami saya berat badannya 70. Jarak antara 50 dengan 70 itu kan pasti ya 20 kilo. Maka itu kita sebut dengan data continuous. Gitu ya, datanya berjenjang dan jarak antar jenjang itu ada pada ukuran yang pasti. Itu disebut dengan data
yang continuous gitu. Nah, data continuous sendiri dibagi menjadi dua lagi, ada data rasio dan ada data interval. Nah, bedanya apa? Kalau data interval, nanti kalian bisa baca sendiri ya. Kalau data interval itu jarak antar level yang lebih rendah ke level yang lebih tinggi itu pasti sama. Artinya tadi berat badannya. Berat badan 50 dengan berat badan 70 itu ya jaraknya pasti 20 kilo gitu. Mau siapapun yang dikatakan berat badannya 50, kalau dihitung jaraknya dengan berat badan 70 ya jaraknya 20 kilo. Itu pasti, itu disebut dengan data interval. Namun ada beberapa, nah kalau rasio juga sama. Nah, nanti bedanya ada di mana? Bedanya ada pada keberadaan nol absolut. Apalagi itu, Bu. Contohnya gini, misalnya berat badan. Apakah berat badan itu data continuous? Yes, it's data continuous. Jadi kalau continuous berarti kalau nggak interval, rasio gitu ya. Terus apakah dia masuk interval atau masuk rasio? Pertanyaannya gini, apakah ada nol absolut? Artinya ada nggak sih orang yang berat badannya itu 0 kilogram? Kayaknya nggak ada deh, minimal tuh yo sekian gram gitu ya, kan nggak ada orang yang benar-benar nggak ada berat badannya, kan nggak ada. Berarti kalau misalnya tidak ada nol absolut, ya berarti dia masuknya data interval gitu. Terus kemudian hanya itu saja perbedaan antara rasio dan interval itu. Jadi pembagian data pertama dia masuk numerik atau kategorik. Kalau dia kategorik, artinya bukan angka, keluar datanya bukan angka, berupa kualitas, berarti dia masuknya kategorik. Nah, kategorik ini masuknya nominal atau ordinal. Nominal jika tidak ada jenjang, artinya nggak ada yang lebih tinggi, lebih rendah, itu masuknya nominal. Kita kan nggak bisa bilang yang single itu lebih tinggi daripada yang merit, kan nggak, berarti dia masuknya nominal. Kalau dia berupa kategori kualitas, namun ada jenjangnya, ada rank-nya, ada rank ordernya, misalnya tadi tingkat pendidikan, berarti dia masuknya kategori. Nah, kalau misalnya datanya itu tadi ya berupa number atau berupa angka, numerik ya, itu berarti dia masuknya bisa data continuous atau discrete gitu ya. Kemudian dari continuous dan discrete ini dia intinya yang numerik ya, bisa masuknya apakah dia masuk data rasio atau interval, tergantung. Apakah dia ada nol absolut? Kalau yes ada, berarti dia masuknya data rasio. Kalau dia no, berarti masuknya data interval. Kenapa sih Bu kita harus ribet membagi apakah dia masuk data nominal atau ordinal? Karena nanti mempengaruhi proses berikutnya, pengolahan data di step selanjutnya. Misalnya kita datanya interval, kita datanya rasio, maka program untuk mengolah data di SPSS-nya itu akan berbeda dengan kalau data kalian itu ordinal atau nominal gitu ya. Maka kita sebutnya ada statistik parametrik dan non parametrik. Sebenarnya itu sih fungsinya. Nah, sekarang pertanyaannya gini, kalau tingkat stres, Bu, tingkat stres itu kan responden ngisi kuesioner, apakah kamu sedih? Selalu, sering, tidak gitu ya. Terus kemudian nanti diskor. Jumlahnya akhirnya responden A skor stresnya misalnya 50, responden B 60, 70 dan 60, 70 dan sekian. Itu masuk data apa, Bu? Kalau masih berupa angka mentah, berarti dia masuknya data interval. Gitu ya. Kalau misalnya dia sudah kita jenjangkan, artinya gini, kalau skor 0 sampai 50 tuh dia stres rendah, 51 sampai 60 atau sampai 70 stres sedang, 71 sampai 100 stres tinggi. Kalau kalian sudah rubah jadi jenjang seperti ini, maka dia bukan lagi data interval, tapi masuknya datanya ordinal. Karena tadi jarak antar masing-masing jenjang kan nggak pasti ya. Ada yang skornya 50 ya masuk stres ringan. Tapi 40 juga stres ringan, padahal stres sedang itu udah 70. Artinya jarak antara ringan dan sedang itu kan nggak pasti ya. Ada yang jaraknya kalau dia stres, ada yang jaraknya 20, ada yang jaraknya 30, tergantung skornya berapa. Nah, artinya kalau sudah kalian jenjangkan jadi tinggi, sedang, rendah, itu masuknya dia bukan lagi data interval, tapi masuk ordinal. Ini nanti menentukan program SPSS yang kalian harus pilih untuk mengolah data tersebut. Sebenarnya kepentingannya hanya di situ, gitu ya. Itu untuk hasil pengukuran.
Nah, kemudian setelah kita mengetahui jenis data, berikutnya ke step berikutnya gimana cara mengumpulkan data dan mengolah datanya. Setelah kita tahu variabel saya apa, jenis datanya apa, gitu kan. Terus cara mengumpulkannya gimana? Nah, setelah kita mengumpulkan data, kalau data terkumpul, terus saya mengolahnya seperti apa? Itu masuk di analisis. Nah, setelah data dikumpulkan, berikutnya data itu harus di-coding terlebih dahulu. Kita beri kode-kode sebelum dia diolah menjadi data yang lebih matang ya. Nah, di pengumpulan data tersebut tergantung tadi ya jenis datanya apa, variabelnya apa, cara atau instrumen pengukurannya apa, itu menentukan metode pengumpulan data. Jadi bisa self-report kalau dia datanya kualitatif, artinya sesuatu yang diucapkan. Itu self-report, biasanya pakai kuesioner. Kalau datanya itu bisa kita amati, misalnya perilaku merokok, itu kita lewat observasi. Tapi ada juga yang datanya itu harus diukur ya, artinya tidak bisa diucapkan. Misalnya berat badan kan nggak bisa, berat badanmu berapa? Coba jawab. Kayaknya 56, kan nggak akurat ya. Artinya ya bisa, tapi jadi nggak valid gitu kan. Berat badan ya harus ditimbang pakai alat. Nah, maka itu disebut dengan pengukuran biofisiologi. Ada dua, ada in vivo dan ada in vitro. Kalau in vivo itu dengan alat langsung, tadi misalnya data berat badan, tinggi badan. Ada juga yang in vitro. Kalau in vitro itu ngambil sampel atau material dari dalam tubuh dan kemudian diperiksa di lab. Itu penelitian in vitro, gitu ya. Itu pengukuran, ini pengumpulan data. Kalau sudah, kita udah tahu variabelnya apa, kira-kira datanya seperti apa, udah dikumpulkan juga pakai metode yang tepat, alat yang tepat, kemudian kita dapat data ya. Berikutnya data tersebut kan kita olah untuk nanti ditampilkan. Nah, pada proses pengolahan ini kita harus beri kode dulu, coding data namanya. Give our variables name and code the data. Itu namanya coding. Jadi memberikan kode-kode pada data kita. Kenapa coding ini penting? Ya, untuk mempermudah nanti kita proses pengolahan data di step berikutnya. Kita harus kasih kode dulu. Makanya disebut dengan coding. Nah, ini contohnya. Kenapa harus di-coding? Ini contohnya. Kita misalnya habis penelitian, habis ngambil data, kan dapat data seperti ini ya. Misalnya ada pasien atau responden 30 orang. Ada jenis kelaminnya, ini laki-laki, perempuan. Ini harus kita kode ya, artinya di-coding. Supaya nanti pada waktu memasukkan data, entry data di SPSS itu jadi jelas ini masuk kode yang mana dan bisa dianalisis gitu ya. Misalnya seksnya, nanti kita harus kode kalau male laki-laki itu kodenya apa di sana. Kemudian age, usia, ini kan ada macam-macam. Nah, ini nanti juga harus kita kode ya. Kemudian konselornya siapa, ini contohnya sesinya satisfaction, misalnya. Gitu. Nah, data-data mentah ini untuk bisa kita olah harus kita kasih kode terlebih dahulu. Gimana cara memberikan kode? Lewat aplikasi SPSS. Nanti kalian akan ada praktikumnya di hari Selasa. Coding data yang pertama adalah memberi nama variabel. Name. Ini kalau di SPSS, nanti yang sudah buka SPSS ya akan menemui yang seperti ini. Ada name di data view ya, dan di variable view ada name, itu nama variabelnya apa. Kalau tadi kita punya 1, 2, 3, ini bisa ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 variabel jenis kelamin, variabel usia, variabel siapakah konselornya, variabel sesi konselingnya, dan kepuasan terhadap konseling tersebut. Ada minimal ada 1, 2, 3, 4, 5 variabel. Atau paling nggak 4 ya. Jenis kelamin, usia, berapa kali dia konseling, dan kepuasan terhadap konseling yang sudah dilakukan. Ada 4 variabel. Sehingga di proses coding kita harus memberi nama variabel-variabel tersebut. Gitu ya. Sehingga dimasukkan di SPSS seperti ini. Ada variabel pasien, misalnya ya, ada variabel, ini nomor pasiennya ya, ada variabel seks, ada usia, ada konselor, ada sesi konseling, dan ada kepuasan terhadap konselingnya. Kita beri nama dulu variabelnya, sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, nanti di SPSS itu ada
ada apa ya? Ada aturannya, variabel tuh nggak boleh pakai spasi. Seks ya seks aja, nggak boleh jenis kelamin, nggak bisa harus jenis underscore kelamin. Jadi nggak boleh ada spasi, gitu ya. Setelah kita beri nama variabel, berikutnya kita tentukan tipe datanya. Dari variabel kita, jenis kelamin, tipe datanya apa sih? Tadi jenis kelamin apa? Berarti tipe datanya adalah misalnya nominal dan ordinal. Gitu ya. Misalnya nominal kan kalau jenis kelamin, kalau nggak laki-laki dan pasti nominal. Nominal ya pasti ya. Jenis kelamin kan laki-laki dan perempuan. Itu kita tentukan tipenya. Nah, itu bisa kita bikin numerik, bisa. Kalau misalnya kita coding jadi tadi jenis kelaminnya misalnya laki-laki 1, perempuan 2, berarti dia kita coding nanti di sini tipenya numerik semua. Kemudian di bagian value inilah nanti kita kasih keterangan ya, keterangannya apa. Kemudian label. Nah, di label ini kita jelaskan variabel kita, misalnya jenis kelamin. Jenis kelamin adalah jenis kelamin dari responden. Karena ada variabel-variabel yang namanya misalnya cuma seperti ini. Suhu underscore pretest. Nah, kan nanti di bagian label harus kita kasih keterangan ya. Ini adalah suhu tubuh pasien sebelum diberikan intervensi contohnya. Terus ada kan cuma suhu underscore post. Ini kita harus kasih keterangan ya biar kita nggak bingung. Ini maksudnya adalah suhu di bagian di mana ngasih keterangannya di bagian label. Bagian label ini nggak usah bingung ya. Ini nanti akan ada praktikumnya. Ini cuma masih pendahuluan aja pengenalan. Labelnya ya dikasih nama misalnya suhu pasien setelah diberi intervensi misalnya apa? Obat paracetamol kah? Kompres atau apa gitu ya. Itu fungsinya label untuk memberikan penjelasan tentang variabel. Kalau sudah jelas misalnya seks, ya nggak usah dikasih label, nggak apa-apa kan udah jelas ya ini jenis kelamin, usia juga iya, konselor iya, sesi jelas, satisfaction iya. Biasanya itu untuk variabel-variabel yang mungkin tadi time series ya, sifat datanya time series, ada pengambilan data pertama, 2, 3, itu kadang biar nggak bingung kita kasih label keterangan. Kemudian value, ini maksudnya adalah kategori datanya. Misalnya seks, tadi kita codingnya, atau letak coding di sini kita coding ini. Misalnya untuk jenis kelamin laki-laki kita kasih 1, perempuan 2. Boleh nggak 01? Boleh, 01 boleh, 12 boleh, gitu. Tapi jarang ya kalau misalnya udah 15, itu jarang. Biasanya harus berurutan ya untuk kategori data ini. Kemudian measure, nih ya, ini datanya. Kalau dia patient ya nominal. Kalau dia seks ya, kan tadi ya jenis kelamin laki-laki perempuan berarti dia nominal. Kalau dia age, usia ya scale. Misalnya kan usia dari 0 tahun sampai saya 50 tahun gitu ya. Gitu kita measure ini tergantung jenis datanya apa. Apakah dia data nominal, apakah dia ordinal, atau dia interval dan rasio. Tapi di SPSS nanti hanya ada 3, nominal, ordinal, dan scale. Jadi kalau dia nggak masuk nominal, ordinal berarti masuknya data scale. Interval rasio itu masuknya scale. Gitu ya, tergantung datanya. Nah, setelah kita coding, ini sudah masuk di SPSS. Berikutnya kita analyze, ini ada ya, tulisan analyze. Kita masuk ke fase analisis. Setelah data itu kita tabulasi, kita masukkan di SPSS, berikutnya kita analisis. Nah, tergantung analisis ini tergantung tujuan penelitian kita tuh mau apa. Misalnya di deskriptif, kita mau deskripsikan dulu deh dari data-data saya tuh, saya pengen tahu berapa persen dia yang, misalnya data kita ini ya, berapa persen yang dia konselingnya sekian kali. Misalnya ini kan konselingnya seperti ini. Ada yang 8, ada yang 9, 10 nih. Nah, misalnya kita mau bikin kategori berapa persen yang dia konselingnya 8 kali. Nanti kan akan muncul distribusi frekuensi berapa. Berapa persen yang 6 kali, berapa persen yang 12, 11, 10 dan sebagainya. Itu tergantung kebutuhan kita tuh kita mau menampilkan data apa, tergantung tujuan penelitian kita. Tapi yang umum data itu pasti harus ada distribusi frekuensi ya, berapa persen dari tadi data-data kita tuh misalnya yang kategorinya tinggi, sedang, rendah, atau berapa persen yang usianya
masuk rentang 0 sampai 5, 5, 6 dan sebagainya. Itu yang pertama pasti harus ada distribusi frekuensi. Kemudian data itu juga kita bisa analisis secara deskriptif ya dengan menggunakan central tendency. Nanti akan kita bahas, ada topik sendiri ya hari Rabu. Minggu depan. Ada juga variability, ada juga quartile. Jadi deskriptif itu meliputi ini. Kita mendeskripsikan data itu, kita menampilkan distribusi frekuensi, central tendency, variability, dan quartile. Itu. Ini analisis data deskriptif. Nanti prosesnya atau caranya gimana nanti akan dijelaskan saat praktikum ya, apa saja yang harus diklik, nanti keluar datanya seperti apa, nanti akan lebih detail di praktikum. Gitu. Kita akan bahas satu dulu ya untuk yang distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi itu apa sih? Distribusi frekuensi adalah daftar nilai-nilai data secara individual atau kelompok interval yang dihubungkan dengan frekuensi atau jumlah. Jadi daftar nilai-nilai data baik individu ataupun interval. Misalnya bisa kita buat interval dengan jumlahnya berapa. Jadi kita bikin misalnya usia kita kan tadi misalnya ada ini. Ada 21, 22. Nah, untuk membuat data ini menjadi lebih ringkas, kan nggak mungkin kita tampilkan ini semua di bagian hasil penelitian ya, jadi nggak praktis dan menjadi membuat pembaca itu kesulitan. Karena fungsi statistik kan tadi ya, untuk mengorganize, menyusun, menginterpretasi, dan membuat data atau tampilan itu menjadi lebih ringkas. Sehingga perlu kita buat distribusi frekuensi dengan menampilkan kelompok-kelompok datanya, misalnya usia 20 sampai 25, 25 sampai 30 dan sebagainya. Kemudian jumlahnya berapa itu yang disebut dengan distribusi frekuensi. Bisa berupa tabel distribusi frekuensi, berupa poligon, Q atau histogram. Ini ya. Ini yang histogram. Ini contohnya apa? Berarti skor. Ini skor anxiety, skor kecemasan. Berarti yang skornya 15, ada berapa frekuensinya? Ada 1. Yang skornya 16 ada berapa? Ada 2. Yang skornya 17 ada berapa? Ada 2 juga. Yang skornya 18 ada 3. Begitu seterusnya. Gitu ya. Yang skornya 24 ada berapa? Ada 9. Ini adalah tabel distribusi frekuensi untuk data-data yang continuous gitu ya. Ini contohnya distribusi frekuensi sehingga mempermudah kita ya. Misalnya saya mau tahu berapa sih jumlah responden dengan skor anxiety atau kecemasan 24. Kita tinggal lihat aja, oh ada 9. Sehingga kita nggak perlu lagi pusing mencari di data mentah ini. Gitu. Kalau gini kan pusing ya. Ini setelah dirubah bisa misalnya yang konselingnya 8 kali sesi berapa. Bisa dirubah di dalam distribusi frekuensi setelah diolah ya pakai SPSS. Atau bisa juga pakainya seperti ini. Gini ya. Atau bisa juga dalam bentuk tabel. Dalam bentuk tabel seperti ini. Nah, gimana caranya mengubah data yang tadi ya masih banyak menjadi tabel distribusi frekuensi? Ada rumusnya. Kalau merubah jadi bentuk seperti ini tinggal dimasukkan di SPSS ya. Kalau merubah menjadi dalam bentuk tabel, kan misalnya kita punya data yang raw ya, acak seperti ini ya. Ada contoh misalnya nilai akhir ujian biostat misalnya itu seperti ini. 1, 2, 3, 4. Ada 40 data hasil ujian biostatistik seperti ini ya. Pusing gimana ya caranya bikin distribusi frekuensi gitu ya. Maka langkah untuk membuat supaya data yang masih acak-adut ini yang masih masih berantakan menjadi seperti ini dalam bentuk tabel yang lebih mudah dipahami, maka ada caranya. Yang pertama, urutkan data dari yang terkecil ke terbesar. Jadi nanti dibikin urutannya dulu. Yang kedua, menentukan jangkauan atau range. Yang ketiga, menentukan banyaknya kelas. Kita mau bikin menjadi berapa kelompok kelas.
yang keempat menentukan panjang kelas intervalnya. Oke, kita akan kasih lihat contoh. Misalnya ini, contohnya ini, kita punya data hasil ujian tadi ya, ada yang 65, 66, 67, dan sebagainya. Nih ya, nih hasilnya. Yang pertama ini misalnya kita punya data ini, saya udah ambil data hasil ujian dari mahasiswa di ujian biostatistik ini. Ada 40 mahasiswa, hasilnya seperti ini. Nah, saya mau menampilkan dalam bentuk distribusi frekuensi supaya lebih ringkas, lebih teratur. Kan saya harus olah ya, maka saya harus rubah dulu menjadi kelas-kelas interval supaya dia lebih ringkas. Hasil akhirnya seperti ini. Nah, untuk menentukan berapa banyak kelasnya, kemudian rentangnya ini berapa, ada caranya atau ada rumusnya. Gimana? Yang pertama urutkan dulu. Ini urutkan ya dari yang gini, urut ya 65 yang terendah sampai tertinggi. 65, 66, 67, 68, 70. Gini ya. Kemudian setelah kita urutkan, kita tentukan range atau jangkauannya dulu. Gimana caranya? Range ditentukan dengan mengurangi nilai maksimum. Kita tentukan dulu nilai maksimumnya berapa, minimumnya berapa. Kalau sudah diurutkan gini kan jelas maksimumnya 82, minimumnya 65. Sehingga range-nya ada 17. Oh, berarti jaraknya itu ada 17. Range-nya ada 17. Setelah kita tentukan range, kemudian kita tentukan banyaknya kelas. Banyaknya kelas tuh ini loh, kelas interval mau bikin 1, 2, 3, 4. Kan ada aturannya ya, nggak bisa kita bikin, aku mau bikin 65 sampai 70, range-nya 5. Ya boleh, tapi itu tidak sesuai dengan teori ya. Artinya kalau sesuai dengan teori, supaya memang range-nya itu pas ya, sesuai dengan kuartil, maka ada rumusnya, banyak kelas. Rumusnya, cara menentukannya adalah 1 plus 3,3 log N. N ini banyaknya responden ya. Kita tadi punya 40 data. Itu banyaknya data. Ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 40. Gitu. Nah, 1 plus 33 log 40 ini ketemunya adalah 6,3, kita bulatkan ke bawah jadi 6. Artinya berarti banyaknya kelas adalah 6 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah menentukan banyaknya kelas, berarti nanti ada 6 kelas interval. Terus panjang kelasnya berapa nih? Jarak antara ini dengan ini, maka rumusnya panjang kelas itu rumusnya range dibagi K. Range-nya tadi berapa? Range-nya ada 17, K-nya banyak kelasnya 6. 17 bagi 6, 2,5. Karena setengah ini boleh kita bulatkan ke atas, boleh kita bulatkan ke bawah. Kalau ke bawah tapi nanti jadi banyak banget ya, sehingga kita bulatkan ke atas jadi 3. Sehingga setelah kita hitung dari data yang awalnya seperti ini, nih ya, acak, kita tampilkan jadi distribusi frekuensi bentuknya seperti ini. Ada 6 kelas interval, di mana panjang intervalnya 3. Berarti yang terendah 65 sampai 67. 65, 65, 66, 67. 65. Nilai tengahnya berapa? 66. Frekuensinya ada berapa? Gitu ya. Kita lihat aja yang 65 sampai 67. Itu 2, 3, ada 3. Terus yang 68 sampai 70. 68. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Begitu seterusnya. Sehingga ini adalah distribusi frekuensi kalau datanya itu berupa data continuous seperti ini. Kalau datanya data ordinal, itu lebih mudah bikin distribusi frekuensinya ya. Tinggal kita masukkan data di SPSS. Ini juga bisa di SPSS ya, tergantung kita nanti kasih perintah apa pada SPSS-nya. Misalnya stres tadi, tinggi, sedang, rendah. Sudah kita coding ya, tinggi itu 3, sedang 2, rendah 1. Terus kita udah punya data mentah. Data mentah kita masukkan aja di SPSS. Nanti ada praktikumnya, jangan khawatir ya. Kita masukkan di sini di bagian data view, kita langsung upload aja atau kita tulis aja ya. Bisa kita copy dari Excel, bisa, terus kita pastekan di SPSS, kemudian nanti tinggal kita klik analyze gitu ya. Analyze, kita bikin aja bagian table. Nanti akan keluar sendiri berapa banyak yang tinggi, berapa banyak yang sedang, berapa banyak yang rendah. Bisa juga kita cross tabulasikan. Cross tabulasi misalnya tadi
stres berdasarkan jenis kelamin itu juga bisa tinggal di analyze gitu ya, kemudian cross tabulation. Bisa juga kita cari sentral tendensinya. Berapa sih min-nya, berapa modusnya, berapa mediannya, ya tinggal kita analyze, kemudian klik central tendency, terus kita centang-centang aja min, median, modusnya berapa. Nanti akan keluar sendiri hasilnya seperti apa. Gitu ya. Saya rasa itu dulu untuk kuliah dasar-dasar statistik, terutama statistik deskriptif. Semoga materi yang saya sampaikan ini bisa dipahami. Nanti jika memang ada pertanyaan, bisa ditulis di GCR, atau kita bisa juga, atau nanti bisa lebih banyak diskusi memang pada waktu praktikum ya, praktikum untuk statistik deskriptif. Ini nanti kalian akan ada satu sesi praktikum sendiri untuk statistik deskriptif, untuk melihat distribusi frekuensi, untuk melihat ini ya, membuat seperti ini, histogram, kemudian skew gitu ya. Ada juga nanti box plot, ada juga Kiki plot gitu ya. Intinya untuk melihat distribusi frekuensi dari data-data kalian sekaligus menginterpretasi ini artinya apa. Nanti ada satu sesi praktikum tersendiri gitu ya. Jadi jangan khawatir. Ini hanya pendahuluan saja. Untuk yang bagian statistik deskriptif yang lain, nanti akan ada topik tersendiri ya. Untuk yang central tendency, variability, dan ukuran posisi atau kuartil, nanti ada sesi tersendiri, kuliah tentang central tendency ya, dengan saya dan dengan Bu Ratna. Nanti akan kita bahas lebih dalam apa itu central tendency dan apa saja yang kita ukur di central tendency. Gitu. Baik, saya rasa cukup ya untuk kuliah pada siang hari ini. Mohon maaf jika ada banyak yang masih belum dipahami. Silakan nanti bisa dilanjutkan di sesi diskusi yang kalian. Jadi kalau ada pertanyaan silakan tulis di GCR. Gitu ya. Ini adalah daftar pustakanya yang bisa dibaca. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.